Oke guys, selamat siang dari Ambon nih. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 jam 1:14 siang. Inilah suasana di kota Ambon hari ini. Bisa dilihat ya, lumayan ramai karena masih hari perkantoran. Kita start dari daerah Galunggung ya, daerah Galunggung atau Kebun Cengkeh mungkin. Galunggung. Nah, karena kalau kita start dari dalam kota lagi kayaknya kesannya videonya berulang-ulang gitu ya, karena di video sebelumnya kan kita udah start dari dalam kota gitu, jadi biar nggak berulang-ulang aja. Oke, hari ini kalau di video kemarin tujuan kita sampai ke Bandara Internasional Patimura di Ambon. Nah, di video ini kita akan ke dermaga penyeberangan feri Liang ya. Itu salah satu titik atau poin sebagai tempat untuk kita masyarakat atau warga kota Ambon mau keluar dari Ambon. Misalnya kalau dengan pesawat kan kita ke bandara gitu. Nah, untuk menyeberang ke pulau sebelahnya, misalnya kayak Pulau Seram, kita nyebrangnya dari situ. Kita ambil rute kiri. Untuk penyeberangan sendiri di pelabuhan penyeberangan Liang atau biasa disebutnya Honimua, penyeberangan Honimua. Itu jadwal penyeberangannya tuh ada setiap hari dan ferinya tuh selalu ada kalau nggak salah dari jam 6 pagi ya. Dari jam 6 pagi sampai sore gitu ada gitu. Dan setiap 2 jam sekali itu selalu ada. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan overlander atau teman-teman peturing-peturing dari seluruh Indonesia datang ke Ambon dan mau ke Pulau Seram. Nah, biasanya overlander atau peturing-peturing itu yang ke Pulau Seram itu mereka bertujuan ke Ora Beach biasanya atau Pantai Ora, atau mereka mau nyebrang ke Papua biasanya gitu dari pelabuhan Wahai ya kalau nggak salah, atau pelabuhan Bula, atau ada pokoknya kalau rute masuk dari Sorong Papua ada ferry yang situ baru ke Ambon. Boleh teman-teman di searching juga untuk mengkonfirmasi. Tapi saya pernah research juga, soalnya saya juga lumayan ya senang juga gitu overland ke daerah-daerah lain. Jadi sempat searching, oh ternyata ada, nggak tahu tuh saat itu ada menurut berita, nggak tahu sampai sekarang itu masih ada apa enggak. Biasanya kan yang namanya cuaca atau misalkan perubahan rute atau apa, bisa jadi udah nggak ada lagi, tapi mudah-mudahan ada. Boleh yang teman-teman yang tahu mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Ini kita udah nyampe di daerah Galala, masuknya ke arah Halong. Ini mau masuk ke arah Halong, ini pom bensin Halong. Ini Galala ya, pom bensin Galala disebut, tapi ini bentar lagi mau masuk ke Halong. Nah, salah satu di sebelah kiri ini nanti, nah setelah Indomaret ini kan ada Indomaret, setelah ini sebelah kiri ini ada salah satu pelabuhan feri kecil juga, ini sebelah sini. Nah, pelabuhan feri ini tadinya sebelum ada jembatan Merah Putih, warga kota Ambon yang ingin menyeberang dari daerah Galala ini ke Poka itu kan belum ada jembatan, jadi mereka menyeberangnya menggunakan jasa ASTP atau ferry ini gitu.
biasanya dulu itu sebelum ada jembatan, biasanya anak-anak kuliah yang ada di daerah Poka, misalnya kan di daerah Poka itu ada beberapa kampus ya, ada Politeknik, terus ada Unpati. Nah, biasanya salah satu alternatif penyeberangannya dari sini, dari terminal dari dermaga feri Galala. Nah, alternatif lainnya biasanya mereka menggunakan speedboat. Itu dari Pasar Mardika itu, belakang Pasar Mardika itu. Kemudian mereka naik speedboat itu ke Wayame, daerah Wayame sana. Nah, nanti di sana ada tempat speedboatnya juga yang di sana. Itu udah masuk di daerah Halong ini. Daerah Halong, tadi ada pantai Halong itu. Kemudian ini Lantamal, atau biasanya orang Ambon sebut dengan Lanal, ya. Jadi Lanal itu buat teman-teman yang belum tahu, itu semacam komando daerah militer tapi khusus angkatan laut. Gitu. Video ini bakalan panjang ya, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin saya nggak akan potong karena mungkin teman-teman ada yang senang mungkin ngelihat daerah perjalanan sepanjang Kota Ambon ini. Nah, mungkin teman-teman yang pengen dipercepat, mungkin teman-teman bisa langsung skip aja ke poin-poin yang sekiranya teman-teman pengen nonton gitu. Misalkan teman-teman pengen skip langsung ke daerah Paso, atau teman-teman pengen skip langsung ke daerah Natsepa, itu bisa ya, karena kita akan melewati daerah itu. Jadi video ini durasinya akan panjang ya. Kita udah sampai di daerah Halong, masih di Halong. Halong ini sendiri banyak sebutannya ya, maksudnya ada Halong Tanah Merah, ada Halong Baru, ada Halong, jadi banyak sebenarnya. Mungkin teman-teman yang tahu mungkin boleh banget komen, atau mungkin teman-teman ada yang tinggal di Halong dan lebih tahu daerah sini. Nah ini, oh iya teman-teman, ini di depan ini kayaknya ini kan udah mulai macet, kayaknya ada karena di sini udah ada perbaikan jembatan. Di depan ini ada perbaikan jembatan jembatan yang di situ tuh, jembatan di Halong. Mungkin mau dilebarin kali, jadinya kita mobil atau motor ngelewatin jembatan darurat yang dibuat sambil menunggu jembatan itu dibangun. Macet ya guys. Mohon antri. Wow. Oke, antrinya lumayan banyak.
Kita masuk ke ini, ada tulisan jembatan darurat. Kita masuk ke jembatan darurat. Nah, ini pembangunan jembatan lagi dikerjain ya. Jadi sambil menunggu jembatannya jadi, sementara warga-warga Kota Ambon, kita lewat jembatan darurat dulu ya di daerah Halong. Jembatannya lagi dibongkar. Kelihatan tadi ya. Kita lanjut lagi. Oke, cuman macet daerah situ aja. Iya, sudah keluar, kita lanjut lagi guys. Setelah dari Halong, kita akan masuk ke daerah namanya daerah Lata. Nah, di sini ada satu swalayan gede juga nih, namanya swalayan Alfa Lata. Depannya swalayan Lata itu ada namanya KFC. Kalau nggak tahu KFC lagi, ayam goreng. Nah, itu ayam goreng Kentucky itu. Nah, ini cuacanya bagus banget ya, panas, mentereng. Ini swalayan Alfa, ini KFC Lata tuh. Jadi teman-teman yang kalau pesan KFC mungkin di daerah Jakarta atau daerah Surabaya atau daerah manapun seluruh Indonesia dan mau pesan buat teman kalian yang ada di Ambon, jangan pesan dari KFC Lata. Bukan karena makanannya nggak enak, tapi jauh. Pesan aja yang KFC di Ponegoro atau KFC Ambon Plaza atau KFC Kakiali. Nah, itu KFC itu yang ada di seputaran daerah Kota Ambon, di dalam kota loh ya. Jangan pesan dari Lata, kecuali teman kalian itu tinggalnya daerah-daerah sini juga nih, Halong. Nah, itu boleh pesannya dari Lata. Panas nih guys, gile. AC mobil nggak kuat dingin. Kita perjalanannya bakal berapa menit nih? Mungkin sekitar 40 menit atau 60 menit. Nggak apa-apa, kita nikmatin aja ya. Ini yang mau servis AC mobil di sini bagus nih. AC mobil ini servisnya di situ bagus banget. Ada apa namanya, garansi pengerjaan juga ya, lumayan lah. Ini SMA 5, siapa nih yang dulu SMA-nya di sini? Tadi SMA 5. Nah, ini ada satu lagi nih, teman-teman. Saya merekomendasikan makan di sini, Sariguri Beach nih, yang ini. Pertama, kenapa saya merekomendasikan makan di sini? Pertama, makan di situ, mau pergi ke situ akses parkirnya bagus ya. Tadi bisa dilihat banyak akses parkir, kita nggak ribet. Jadi kalau bawa keluarga, misalkan 2 mobil, 3 mobil, ya ajak teman-teman, ajak siapa yang datang situ, atau mungkin punya acara kondangan, nikahan ya, di situ parkirannya cukup bagus. Ya mungkin sekitar berapa mobil gitu, berapa puluh, 20, 30, nggak tahu deh. Tapi parkirannya bagus, terus kemudian aksesnya bagus. Terus
makanannya juga enak. Nah, satu hal yang menurut saya agak kurang ya, ini saran aja buat Sariguri, siapa tahu teman-teman yang nonton sini ada juga yang kerja di Sariguri atau bosnya nonton ini, karena saya pernah makan di situ langsung. Makanannya enak, semuanya enak, cuman satu kayaknya agak lama gitu prosesnya. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena rame atau banyak antrian, tapi menurut saya agak lama gitu. Itu aja sih. Untuk harga ya rata-rata sama lah, sama-sama warung, bukan warung, restoran di Kota Ambon ya mirip-mirip lah harganya. Cuman ya dia agak lama aja. Mungkin satu hal, mungkin tempatnya luas, dia dorongnya agak lama gitu kan, karena makanan kan didorong. Makanannya kan didorong, maksudnya ngantar ke setiap meja kan didorong. Karena kalau pesannya misalkan 5 menu atau 6 menu kan udah nggak bisa dibawa pakai tangan. Dan tempatnya memang luas banget sih. Ini universitas terbuka. Ini udah nyampe di Lateri. Nah, ini Lateri 3 nih namanya. Tempatnya luas banget. Jadi ya bagus lah buat teman-teman yang mau nikahan di situ, boleh banget. Jos Gandos. Ya, udah nyampe di Lateri. Oke, minum dulu guys. Ya, haus. Kalian juga yang nonton video ini kalau haus minum-minum dulu, atau sambil makan gitu. Apa-apa, santai. Dan nyampe di Lateri. Nyampe di Lateri. Sampai di sini udah 20 menit. Tadi kalau nggak macet mungkin bisa lebih cepat gitu. Oke guys, ini udah masuk di daerah Paso. Itu udah masuk di daerah Paso ini. Ini di sini ada salah satu mall juga nih di daerah Paso, namanya Ambon City Center di kiri. Masuk Ambon City Center, siapa yang suka pergi situ tuh nonton apa? Nah di sini kalau mau nonton XX1 apa, nah di situ tuh. Daerah Paso. Nah di sini ada SPN ya, atau sekolah polisi. Aduh, kok hidungnya gatal ya. Sorry guys, hidung saya gatal. Maju terus ya, menuju Liang.
masih di daerah Paso. Mobil mau kemana nih? Oh ternyata ada yang berhenti. Yuk kita lewatin. Ada apa? Apa sih, saya nggak tahu namanya. Itu apa namanya? Yang kalau muatan harus ditimbang itu. Terminal timbang ya, terminal timbang angkutan barang di situ. Oke teman-teman, sejauh ini gimana? Udah mulai lapar? Makanya siapin cemilan. Siapin minuman. Jadi sambil kita jalan-jalan, sambil ini kamera saya agak ke kananin dulu karena view-nya lebih bagus di kanan ya. Nah, kita lihat-lihat pantai. Kelihatan deh. Asik ya. Inilah teman-teman kalau view pemandangan kalau kita nyetir di Ambon, tinggal di Ambon, ini menjadi pemandangan sehari-hari di sini kayak gini. Jadi setiap hari itu kita melihat laut, lihat air, lihat gunung. Ya mungkin bagi teman-teman di Jakarta ya bisa sih lihat laut, tapi ya lautnya kan beda. Gitu. Oke, coba kita salib. Kayak gini teman-teman nih, pantainya mantap ya. Sekedar bisa duduk-duduk di pinggir pantai itu asik. Rumah es kelapa, waduh. Oke, kita lurusin lagi. Menit nih, 24 menit. Sudah setengah jalan ini. Bentar lagi udah mau masuk Natsepa. Pantai Natsepa ya. Bentar lagi. Setengah jalan.
Mudah-mudahan kita sampai sana. Coba kita salin lagi. Mudah-mudahan kita sampai sana tuh apa namanya, cuacanya tetap kayak gini ya. Jadi ambil dengan kamera tuh view-nya tetap dapat gitu. Kalau mendung tuh udah kurang bagus. Wah, ini bapak bawa apa nih? Ada cuci truk ya. Asik ya, nggak ada macet-macet, nggak ada yang gimana deh. Asik nih nyetir di sini. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Natsepa ini. Nanti di depan bisa kelihatan. Ini lokasinya bagus banget ya. Di sini Pantai Natsepa nih. Jadi ini teman-teman kalau mau beli-beli rujak, beli-beli apa, nah di sini nih. Beli-beli rujak. Nggak perlu masuk kawasan pantainya ya. Kalau mau masuk kawasan pantainya, masuk sini nih. Ini ada rumah, masuk ke dalam di Pantai Natsepa. Buat teman-teman yang mau lihat video Pantai Natsepanya, ada di klik di link yang bagian atas. Kalau nanti coba saya munculin di bagian atas atau bagian bawah, bagian atas deh, biar gampang. Bisa akan munculin di situ, atau kalau nggak teman-teman bisa masuk cari di video uploadan saya, tapi saya akan bantu buat taruh di kanan atas. Bisa lihat waktu itu saya udah pernah datang di situ. Oke, perjalanan ke Liang kali ini mungkin berapa menit lagi? 20 menit mungkin. 20 menit lagi udah ada daerah Liang. Atau apa namanya, pelabuhan penyeberangan Onimoa. Wah, warna angkotnya bagus banget ya, kayak Tosca gitu ya. Tadi sih mobil Liang sih tulisannya. Bagus ya mobil Liang, warna angkotnya beda gitu. Oke, ini kita masuk di kawasan komplek militer. Ini daerah mana ya? Si Suli ya, daerah Suli ya. Salah satu yang saya paling senang dari daerah militer ini apa guys, coba tebak, rapihnya itu loh, luar biasa. Itu rumput sepanjangnya tuh nggak pernah beda-beda, rata semua, luar biasa emang ya teman-teman TNI ini. Saya juga aduh mantap deh pokoknya,
bisa rapi begitu tuh memang disiplinnya beda ya. Tapi kalau setelah lewat dari daerah militer ya langsung nggak rapi lagi. Pokoknya lewat daerah militer teman-teman coba perhatiin, pasti rapi semua, nggak mungkin lah nggak rapi. Gimana guys, sampai di sini udah mulai agak ngantuk belum? Biasa ini kalau kita nyetir bawa penumpang di mobil pasti udah tidur. Biasanya sih begitu. Kalau nggak ngobrol-ngobrol asik seru gitu, putar musik pasti udah tidur. Tapi boleh teman-teman kalau biar berasa sambil nyetir sambil kita ngobrol, biar teman-teman berasa sambil di mobil putar musik. Mungkin teman-teman ada yang putar ini di TV gitu buat saudara-saudaranya. Ada perbaikan jalan sini ya, terlihat yang mulus dong. Aspalnya jos gandos bro. Perbaikan jalan provinsi nih. Luar biasa ya, bapak-bapak yang kerja ini di dalam tanah sih, hebat. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, si nempel ya spal-spalnya di ban mobil. Sampai sini. Biar teman-teman berasa nggak ngantuk, mungkin sambil nonton ini tapi juga sambil putar musik gitu. Jadi biar berasa ada di mobil gitu, ya enggak? Ada nggak sih orang yang sama kayak sama kayak saya juga, kadang-kadang seneng gitu kalau ada di mobil yang bukan mobil doang sih, bis atau apa, kita seneng menikmati perjalanan gitu, ngelihat jendela gitu. Saya sendiri suka banget ya, walaupun memang kita nggak nyetir apa ya, cuma nikmatin aja tuh enak banget. Makanya ada kan komunitas bis mania gitu yang menikmati proses perjalanannya, mantap. Saya juga pengen sih ikut bis mania, ngikut di bis maksudnya, jalan kemana jauh gitu. Cuman memang mesti tahan ya, kadang-kadang naik bis tuh teman-teman, bis mania udah hebat, naik bis bisa 3 hari bisa ke Medan kemana dari Jakarta, hebat. Maju terus. Ini udah di mana nih? Ini kan Suli ya. Bentar lagi kayaknya mau masuk Tulehu deh. Tulehu ini supaya teman-teman tahu. Oh kayaknya udah masuk Tulehu deh, udah ada tulisan Tulehunya. Supaya teman-teman tahu, Tulehu ini dikenal sebagai kampung sepak bola atau daerah atau desa yang menghasilkan bibit pesepak bola yang paling banyak di daerah Maluku, atau kalau tidak salah di daerah Ambon.
tidak salah ya, sepengetahuan saya. Mungkin teman-teman yang lain yang lebih tahu boleh dikoreksi di kolom komentar. Biar kita sama-sama belajar. Salah satu contohnya pemain-pemain timnas itu, misalkan saya lupa namanya tapi marganya itu Lestaluhu. Nah itu tuh dari Tulehu sendiri juga. Jadi pemain timnas nggak tahu deh sekarang main di klub mana, tapi pemain timnas tuh itu dari Tulehu. Udah kelihatan lautnya mantap. Kelihatan gak ya? Aduh, lewat tulisannya Kampung Sepak Bola. Oke, kita maju terus. Udah 36 menit. Masih di Tulehu, pom bensin. Airnya lagi pasang ya, atau lagi, kalau orang Ambon bilang lagi air naik, jadi penuh kelihatan pantainya tuh tinggi gitu garis airnya. Ini kalau buat renang enak banget. Di sini ada satu pelabuhan juga nih di daerah kanan ini. Daerah sini. Daerah pelabuhan Tulehu. Ini biasa kapal-kapal cepat atau ya speedboat cepat ya, kapal cepat menuju Masohi langsung ya dari sini. Biasanya suka ada ferry juga, tapi jadwalnya sih kurang paham. Atau ke Saparua, dari sini juga bisa speedboat. Tinggal ke situ beli tiket langsung jalan. Kalau nggak salah tuh jam 9 pagi ya, atau jam berapa sehari berapa kali. Tapi saya pernah naik satu kali dari Saparua itu jam 9 pagi. Dari Saparua, dari sini tuh ke Saparua jam 9 pagi. Kalau ke Masohi saya kurang tahu. Tapi kita ya udah fokus nikmatin perjalanan ya. Sejauh ini teman-teman udah ada yang kelihatan belum? Wah, di tepung rumah dekat situ tuh. Nah, dekat mana tuh? Coba
menit ke berapa, biar kita juga bisa sama-sama lihat daerah mana, ya kan. Setelah Tulehu, nah kita masuk ke daerah Wai atau negeri Wai. Nah ini udah masuk dari perbatasan di jembatan itu, kita masuk ke negeri Wai. Kalau mau masuk negeri, atau biasanya di sini dikenal dengan wisata belut ya, belut Wai. Nah ini kita lurus masuk ke Gapura itu, tapi kita nggak menuju sana, kita ambil kiri menuju pelabuhan Honimoa Liao. Ini ada perbuatan apa? Oh kayaknya saluran pembuangan air kotor nih, got. Ini dikerjain, mantap ya. Mobil-mobil gede ini berarti ferinya ada yang baru turun. Di sini Ambon udah mulai banyak nih jualan-jualan gini nih. Nih. Namanya Buah Gandaria. Mantep banget. Nanti di video-video berikut coba ya, kalau ada mau beli, saya mau beli, nanti saya videoin kalau ke pasar kemana gitu ya. Jadi kita cari di pasar, banyak yang rame gitu. Sudah 43 menit guys. Mulai ada mobil-mobil gede ini. Nanti lagi ada apa namanya, ferry yang turun.
Oh, ada dermaga penyeberangan WAI juga ya? Baru tahu. Tambahnya terus. Oke, kita terus. Kita terus jalan. Kenapa mobil depan melambat ya? Oke guys, ini sebentar lagi kayaknya udah mau nyampe. Kalau view-nya kayak gini nih udah mulai mau nyampe ini. Mungkin kita nggak akan masuk ke dalam pelabuhannya, kita sampai di luar-luarnya aja. Coba kita lihat ya.
Kalau yang kemarin apa namanya ke bandara setengah jam, ini ke Liang hampir 1 jam ya, bukan hampir lagi, kayaknya 1 jam ya. Mantap ya, nggak apa-apa guys, video panjang ini biar kita nontonnya puas ya. Waduh, ada sapi bro. Sapi di tengah jalan. Diusir tuh sama yang punya motor, yang naik motor. Tabrak dong. Oke guys, kita udah nyampe nih. Kalau udah kayak gini-gini nih udah nyampe. Sini ada pos TNI AU. Nah, depannya ini yang kuning-kuning itu udah pelabuhan. Udah pelabuhan. Mantap ya. Nah, kita kesini aja nih. Ke lokasi sini, kalau di sini lokasi pantainya. Pantai ini sampai di situ. Kita putar sini aja, lihat-lihat dulu. Ada apa di sini? Oke guys, paling kali ini sampai di sini aja videonya. Buat teman-teman boleh banget di subscribe dan dipencet like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.